Semuanya, perkenalkan nama aku Graviela Meisha, biasanya aku dipanggil Meisha atau Mei, dan di video kali ini aku akan menjelaskan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess. Perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess merupakan subbab dari bab termokimia yang akan kalian pelajari di kelas 11 semester 1. Jadi langsung saja kita cari tahu bagaimana bunyi dari hukum Hess. Hukum Hess adalah hukum yang disampaikan atau dicetuskan oleh Henry German Hess, makanya namanya hukum Hess, dan bunyinya demikian. Jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap reaksi atau lebih, maka perubahan entalpi untuk reaksi tersebut sama dengan jumlah reaksi dari semua tahap. Kalau kalian ingin menghafalkan, ya ini aku akan memberikan tips yang mudah untuk dihafalkan. Ini kalian hafalkan di bagian sini aja. Jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap, maka perubahan entalpinya sama dengan jumlah reaksi. Dah, itu adalah poin dari hukum ini. Seperti itu. Kalau masih belum mengerti juga, oke, kita langsung lanjut aja ke bagian yang berikutnya. Oke, aku sudah mendefinisikan secara garis besar apa itu hukum Hess. Menurutku, hukum Hess adalah hukum yang tidak mengutamakan jalannya reaksi. Ini patut lagi di-highlight oleh kita. Tidak bergantung ya pada jalannya reaksi. Tapi dia bergantungnya sama keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi, mau bagaimana proses reaksi itu terjadi, mau mampir dulu kek, mau berubah dulu menjadi sesuatu, dia tetap sama-sama satu tujuan, yaitu ya keadaan akhirnya ini. Sama-sama menghasilkan reaksi yang hasilnya sama, meskipun prosesnya berbeda. Kak, masih susah nih sepertinya untuk aku mengerti. Oke, kita langsung saja ke salah satu contoh bentuk diagram dari siklus Hess. Ya. Ini adalah diagram siklus, dan hukum Hess itu kebanyakan soalnya juga berbentuk seperti ini. Kita akan mendefinisikan bentuk-bentuk dari hukum Hess ya. Kita akan lihat dulu seperti ini. Oke. Kita anggap titik A ini adalah titik awal. Kenapa dia titik awal? Karena kalau kalian perhatikan, ini semua tanda panah itu bukan mengarah ke dia, tapi dia justru mengeluarkan tanda panah. Jadi si A ini bisa kita sebut sebagai titik awal ya. A ini titik awal, sebentar. Ini aku ketik aja. Titik awal ya. Nah, sedangkan titik akhirnya itu adalah yang tanda panah semua mengarah ke dia. Kalau titik B ini bukan. Kenapa? Karena masih ada lanjutannya lagi ke arah C. Jadi yang titik akhir adalah si C. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian lihat nanti diagramnya misalkan tidak berbentuk 3 titik tapi ada 4 reaksi, berarti bentuknya nanti kotak persegi begitu. Kalian jangan bingung, pokoknya kalian lihat aja tanda panahnya. Kalau tanda panahnya semua mengarah ke dia, berarti dia titik akhirnya. Tapi kalau dia tidak ada tanda panah yang mengarah ke dia, berarti dia titik awal. Kalau ada tanda panah yang mengarah ke dia, tapi dia juga lanjutin lagi ke sana, itu berarti dia semacam proses transisi, seperti itu. Dan rumus dari hukum ini, nanti akan kita tulis seperti ini penerapannya. Delta H1, ini aku nggak ada ya delta H-nya, jadi kalian maklumkan saja. Itu sama dengan H2 ditambah delta H3. Ya. Jadi ini kalau kalian lihat di bentuknya di sini, ini delta H1 ini nilai ya, jadi angkanya itu akan sama dengan jumlah delta H2 ditambah delta H3. Kak, sepertinya sulit dimengerti deh Kak kalau nggak langsung contoh soal. Oke, aku langsung kasih contoh soal ya. Ini persis seperti yang tadi, ini kalian bisa lihat, ini persis ya. Tuh. Ini persis kanan kiri. Nah, di sini sudah diketahui semua, sengaja agar aku mudah untuk menjelaskannya. Ini kita bisa tentukan dulu ya, mana titik awal, titik akhir, dan mana yang hanya titik lewat gitu ya. Ini adalah titik awal, betul ya. Kenapa? Karena semua tanda panah justru dia mengeluarkan tanda panah. Jadi ini titik awal. Terus titik akhirnya yang mana Kak? Apakah ini? Bukan ya.
Ini adalah titik akhir ya, karena semua tanda panah mengarah ke dia. Jadi kita tulis di sini, dia adalah titik akhir. Nah, seperti tadi yang sudah aku jelaskan, bagaimana misalkan begini ya, misalkan aku nih dari rumahku, dari sini ya, terus aku misalkan mau lanjut ke rumahnya temanku namanya Budi. Aku mau pergi ke rumahnya Budi nih. Nilainya nih min 221 nih. Nah, tapi kalau aku mampir dulu ke Seman, terus aku lanjut ke rumahnya Budi, itu hasilnya akan sama aja. Apakah iya, Kak? Iya, kalian bisa hitung sendiri ya. Di sini, kalau apakah min 787 ditambah dengan 566 ya, ini positif ya, jadi nggak usah pakai tanda kurung, itu hasilnya adalah min 221. Pasti hasilnya adalah min 221. Kenapa? Karena tadi rumus delta H1 sama dengan, oh ini biar kalian nggak bingung ya, aku balik aja. Delta H2 ditambah delta H3 sama dengan delta H1. Nih, delta H1-nya pasti nilainya min 221 di sini nih. Kalian bisa hitung sendiri biar kalian coba memahaminya sendiri. Gitu ya. Jadi mudahnya dimengerti itu adalah anggap ini aku dari rumahku, dan ini rumah temanku namanya Budi. Aku mau ke rumah temanku si Budi, itu sama aja nih, mau langsung kayak mau mampir di Seman dulu, itu sama aja nilainya gitu. Oke teman-teman, semoga mudah dipahami ya. Kita akan lanjut ke bagian yang berikutnya. Baik, aku langsung kasih contoh soal nih ternyata di sini. Iya, kalian bisa coba kerjain dulu, kalian pause videonya. Tapi kalau sudah, langsung saja kita lihat ya. Di sini sudah ada rumusnya aku terterakan. Ya. Dan ini adalah titik awal. Ini titik. Ya, benar sekali. Ini adalah titik akhir. Betul. Dan yang kita cari adalah nilai delta H1. Nah, ini langsung saja masuk nilainya delta H2-nya min 222. Min 222, dan nilai delta H3-nya min 566. Berapa delta H1-nya? Yaudah, tinggal kalian jumlahkan seperti biasa. Nilainya adalah min 788. Begitu ya, teman-teman ya? Yes. Kak, bagaimana kalau yang justru dicari misalkan delta H3 atau yang dicari delta H2? Ya udah, kalian balik aja seperti matematika pada umumnya. Kalau misalkan yang dicari delta H2, berarti delta H3-nya pindah ke sini jadi min, berarti delta H1 nanti dikurang dengan delta H3. Hasilnya ya delta H2 atau sebaliknya. Pokoknya ya, kalian pindah-pindah aja, mana yang diketahui rumusnya itu kalian tukar dengan yang tidak kalian ketahui. Seperti itu. Oke, kita sudah masuk ke diagram tingkat energi. Ini adalah diagram jenis kedua dari siklus Hess, dari hukum Hess. Nah, bedanya apakah? Bedanya sih cuma pakai diagram gini aja, diagram Cartesius X dan Y begini. Tapi sebenarnya keadaan awal dan keadaan akhirnya juga tetap sama bentuknya. Nih, kalian bisa lihat ya, ini keadaan awalnya, ini keadaan akhirnya. Karena semua tanda panah ini mengarahnya ke dia ya, ini aku tulis dulu. Ini tanda panahnya semua mengarah ke dia. Nah, ini adalah transisi ya, transisi. Seperti biasa. Delta H1 ini nilainya akan sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Aku nggak capek-capek ngomong kayak gitu ya. Kalian makanya buktiin sendiri sambil coret-coret biar nggak bingung. Ini setahu aku nilainya sama deh kalau nggak salah. Ya kan? Nah, ini sama nih. Dan bener kan? Bener nggak? Delta H2-nya min 222. Iya. Terus delta H3-nya min 566. Iya juga. Delta H1-nya jadi min 788. Ya kan? Bener kan? Nah, seperti itu ya bentuk diagram ini. Jadi sama aja, kalian jangan bingung. Yang kalian fokuskan itu tanda panah, tanda panah, tanda panah. Kalau delta H-nya yang nggak diketahui justru yang ini atau yang ini, tinggal kalian tukar aja rumusnya. Yang pasti rumusnya tuh adalah yang ini. Ya, tinggal kalian tukar-tukar. Oke. Kita langsung lanjut ke contoh soal yang berikutnya, masih diagram tingkat energi. Ini tadi sama nilainya kayak yang tadi. Kalian bisa hitung sendiri. Aku sengaja bikin contoh soalnya sama agar mudah dimengerti, dan karena terus-menerus mengulang, kalian jadi ingat di otak seperti itu ya. Nih,
Delta H1-nya min 788, delta H2-nya min 22, ditambah min 566. Hasilnya delta H1 sama dengan min 788 kilojoule. Seperti itu. Nah, baik, kita akan masuk ke bentuk soal yang banyak keluar di ujian. Kalau berdasarkan pengalaman aku sih ini juga banyak keluar ya. Nah, biasanya bentuk diagram, kalau nggak bentuk diagram kayak gini atau diagram siklus kayak tadi yang segitiga itu, dia bentuknya seperti ini nih teman-teman. Tapi kalian jangan bingung karena tetap aja kok hasilnya sama aja. Kak, bagaimana mengerjakannya? Oke, kita baca dulu soalnya ya. Diketahui reaksi 2 FeS ditambah 3/2O2G menghasilkan reaksi Fe2O3 dengan delta H min 840. 2 ALS ditambah 3/2O2G sama dengan Al2O3 menghasilkan delta H min 1680. Jadi besarnya delta H untuk reaksi 2Al ditambah Fe2O3 dibagi Al2O3S ditambah 2FeS adalah, oke. Bagian yang pertama yang harus kalian kerjakan itu adalah menulis soalnya dulu. Kalau aku ya, kalian menulis soalnya dulu. Sehingga kalian gak bingung reaksi mana nih yang mau kalian bentuk nantinya. Seperti itu. Jadi kita coba tulis soalnya. Oke, ini ya. Ini soalnya 2ALS, Fe2O3 menghasilkan Al2O3, 2Fe. Oke. Lalu setelah itu, kita tentukan dari kedua reaksi ini, nih, yang ini dan yang ini, mana yang mengandung 2Al. Ini biar gampang kita dari kiri aja ya. Mana yang mengandung 2Al? Yang satu atau yang kedua? Aduh, ini duanya nggak estetik banget ya guys. Kayaknya mending aku ketik aja deh. Ini yang kedua. Terus ini yang ke satu, reaksi yang satu ya, kita kasih nama dulu biar gampang. Oke, yang mengandung 2ALS ini adalah reaksi yang kedua. Jadi langsung saja kita tulis semuanya di sini. Ini kita pindahkan ya ke bawah sebentar. Pindahkan ke bawah ini. Kita pindahkan, kita tulis lagi di bawah sini. Tanpa mengubah apapun. Kenapa? Karena tidak ada yang berubah. 2Al-nya tetap di sebelah kiri sebagai reaktan. Semuanya yang kita butuhkan tetap di sebelah kiri, seperti itu ya. Jadi nih, nah nih, wah ini udah langsung tulis semua ya, aduh enak banget nih. Nah, nih kalian bisa perhatikan ya, ini kan 2Al nih, ini aku pindahkan ke bawah, tidak ada yang berubah. Kenapa? Karena 2Al yang di soal, yang diminta dengan 2Al yang sudah diketahui itu sama-sama reaktan di sebelah kiri tanda panah. Jadi tidak perlu ada yang berubah, tandanya pun tidak perlu berubah. Tapi, kalau, ini kalau ya, kalau 2Al-nya di sebelah sini, berarti kan itu dia pindah ya ke sebelah kiri. Nah, itu berarti ini tanda ini nanti akan berubah jadi plus. Tapi karena di sini tidak dibutuhkan, jadi ya sudah tidak kita pindahkan, tidak kita berubahkan. Seperti itu, ya. Oke, yang aku hapus dulu biar bersih. Nah, selanjutnya kita cari apa tuh? Fe2O3 yang ini ya. 2Al kan udah ada nih, sama seperti soal. Nah, Fe2O3-nya itu ada di mana? Diketahui reaksinya di reaksi yang pertama. Tapi di sini dia sebagai apa nih? Kalau di sebelah kanan tanda panah. Sebagai produk. Sehingga kita harus bikin dia di sebelah kiri karena di sini di soal dia tuh di sebelah kiri dari tanda panah. Begitu teman-teman. Nah, kita pindahkan Fe2O3 ke sebelah kiri, menghasilkan, nah 2Fm kita tukar, 2FeS ditambah 3/2O2 gas, baru seperti yang tadi yang aku jelaskan, delta H-nya berubah. Jadi plus, di sini kan min. Ini jadi plus. Kenapa jadi plus, Kak? Karena Fe2O3-nya berpindah ruas, tukeran sama ini nih reaktannya dia. Begitu teman-teman ya. Jadi langkah kedua dari kalian mengerjakan ini adalah menyamakan
reaksi yang diketahui, ini aku singkat aja ya, yang diket dengan reaksi yang ada di soal. Seperti itu ya. Nah, lalu bagian ini ini aku bersihkan dulu pakai eraser aja. Aduh. Ini aku bersihkan dulu ya guys ya, biar gampang dimengerti. Oke. Lalu apalagi kah selanjutnya? Ya, selanjutnya kita bikin tanda garis begini, lalu kita jumlahkan. Bagaimana kah menjumlahkannya? Seperti ini. Ini kan begini ya. Salah guys. Nah, ini soal ya, jadi ini nggak masuk ya, ini jangan dihitung ya. Yang kita hitung ini ya, kita fokus ke sini dulu di bawah. Nah, 3/2O2 ini punya teman nggak? Di daerah lawannya, di daerah, ini kan dia di sini reaktan. Produk juga sama kan? Sehingga dia dicoret nih bareng. Tuh, udah aku coret ya, warna merah. Nah, ada lagi yang sama yang bisa dicoret? Nggak ada ya. Dia bisa dicoret kalau dia berlawanan seperti ini ya. Nah, berarti yang tersisa tinggal 2ALS, Fe2O3, 2Fe, dan Al2O3. Sehingga langsung saja deh kita masukkan 2LS-nya turun ke bawah sini, ditambah Fe2O3-nya kita tambahkan di sini, lalu menghasilkan produk Al2O3, benar kan? Al2O3, wah ini kurang nih S-nya, maaf ya guys ya, solidnya harus tambah di sini, dan dijumlahkan dengan 2Fe di sini. Tuh, sudah ya. Delta H-nya bagaimana kak? Ya sudah, dijumlahkan juga seperti yang normal. Hutang 1.680, kalau dibayar 840, berarti hutangnya sisa 840. Berarti langkah yang ketiga tadi apa? Benar. Aku lebih suka bilangnya mencoret ya. Mencoret yang sama sampai habis. Dijumlahkan jadi reaksi. Tuh ya. Lalu yang keempatnya di sini menjumlahkan delta H-nya juga ya. Jadi begitu. Ini kan aku kasih 2 contoh ya, nanti mungkin ada yang 3 diketahui reaksinya ya, sama kurang lebih caranya seperti ini gitu. Untuk yang lebih lengkapnya lagi ya kalian bisa tanya langsung ke guru-guru kimia kalian. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita langsung lanjut ke latihan soal. Pastinya harus latihan soal dong ya, untuk mengecek apakah kalian sudah mampu atau belum. Ini seperti tadi contoh yang aku berikan, yang ditanya delta H reaksinya, kalau reaksinya seperti ini. Kalian coba aja ya bikin sendiri. Nah, jangan lupa ini juga tadi diagram siklus ya. Diagram siklus dikerjakan juga sama seperti cara kita mengerjakan diagram siklus. Oke, sekian dari perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess. Semoga membantu videonya, kalian lebih mengerti lagi, lebih nangkep lagi. Kalau ada yang masih perlu dipertanyakan, kalian bisa tanya di kolom komentar, atau kalian bisa tanya langsung ke guru-guru kimia kalian. Sekian video dari aku, mohon maaf kalau ada salah kata dan salah pengertian. Terima kasih dan sampai jumpa!